Sahabat Cerdas Mulia di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Adi Rahmawan, founder Cerdas Mulia Institute. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar menjadikan ide-ide yang berkeliaran di kepala kita itu menjadi kenyataan. Kenapa kali ini saya ingin membahas ini? Karena saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari pembaca blog saya di adirahmawan.net dan juga teman-teman saya. Pertanyaannya adalah, seringkali kan kita punya banyak ide nih ada di kepala kita. Seringkali kita mudah terinspirasi dan kemudian kita menghasilkan ide-ide baru dalam kepala kita. Bagi kamu yang misalkan ingin menjadi penulis, mungkin seringkali dalam pikirannya itu muncul ide-ide cemerlang untuk ditulis. Bagi kamu yang mungkin ingin memulai project ngeblog misalnya, ingin bisa ngeblog dan kemudian ingin mulai sebagai seorang blogger, mungkin punya ide-ide cemerlang yang ada di kepalanya untuk bisa membuat sebuah blog yang baik. Atau bagi kamu yang ingin membuat video online seperti ini, seringkali kita memiliki ide-ide yang datang begitu cepatnya dan begitu kreatifnya, yang sebenarnya ide tersebut sangat bagus sekali, namun seringkali kita tidak mampu untuk mewujudkannya, kita tidak mampu untuk mengeksekusinya, sehingga pada akhirnya ide-ide yang ada dalam kepala kita tersebut mati, bahkan sebelum kita mencoba untuk mewujudkannya. Dan hal tersebut bisa jadi bukan hanya dialami oleh teman-teman saya yang bertanya, namun juga mungkin kamu alami, dan bahkan saya juga sering mengalaminya. Saya punya banyak sekali ide-ide yang ada di kepala saya ingin melakukan A, ingin melakukan B, ingin melakukan C, ingin melakukan D, dan lain sebagainya. Namun seringkali ide-ide tersebut tidak dijalankan dan bahkan dibunuh sebelum waktunya. Jadi saya sendiri bahkan seringkali lupa akhirnya apa saja waktu itu ide-ide yang pernah saya cetuskan dalam kepala saya. Namun di sini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya, karena kesalahan-kesalahan saya tersebut, sehingga saya pun belajar bagaimana ya caranya agar kita bisa mewujudkan ide-ide cemerlang yang ada di kepala kita agar menjadi kenyataan. Saya belajar dari buku Scott Belsky, ya, seorang CEO biro perusahaan kreatif di Amerika Serikat. Dalam bukunya yang berjudul Making Ideas Happen, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa salah satu caranya agar kita bisa mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita, yaitu adalah dengan melibatkan orang lain untuk bekerja bersama agar ide tersebut terwujud. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku tersebut oleh Scott Belsky adalah bahwa ketika kita berusaha sendirian untuk mewujudkan ide-ide tersebut, maka seringkali ide tersebut kecil kemungkinannya bisa terwujud. Kenapa? Karena biasanya ide-ide yang muncul itu jauh lebih cepat dibandingkan waktu eksekusi kita dalam mewujudkan ide tersebut. Sehingga yang terjadi adalah kita mudah merasa bosan. Sehingga yang terjadi adalah kita mudah merasa jenuh dan kita ingin sekali pindah untuk mewujudkan ide-ide kita yang lain. Akibatnya tentu saja tidak fokus dan ide kita yang lama jadi tidak terwujud. So, gimana dong caranya agar kita bisa mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita? Caranya adalah yang pertama, tentu saja kita perlu menuliskan terlebih dahulu apa saja ide-ide yang muncul di kepala kita. Kita bisa menyiapkan satu buku khusus agar buku tersebut bisa mencatat dan mengcapture dan menjaga apa saja sih ide-ide cemerlang yang sudah kita hasilkan di kepala kita. Kita catat, kita tulis di sana. Kemudian yang kedua, setelah kita catat dan kita tuliskan dalam buku ide kita tersebut, kita bisa memilih mana nih yang ingin kita prioritaskan untuk kita eksekusi terlebih dahulu. Dan yang tiga, yang terakhir adalah tadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya, libatkanlah orang lain ketika kita mengeksekusi ide tersebut. Umumnya orang untuk mewujudkan ide ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada orang yang berjenis dreamers atau mereka yang seringkali memiliki ide-ide cemerlang, dan ada orang yang bertipe doers atau orang yang dia sukanya mengeksekusi. Nah, carilah partner yang ada dalam lingkungan kita untuk mewujudkan ide tersebut yang saling melengkapi kita. Kalau misalkan kita adalah orang yang dreamers atau orang yang suka berinisiatif, maka carilah orang tipe doers. Namun juga sebaliknya, apabila kita adalah orang yang cenderung sukanya mengeksekusi, kita itu tahan untuk mengeksekusi sebuah proyek dalam jangka waktu lama, maka carilah partner atau rekan yang tipenya dreamers, yang dia suka memberikan inisiatif-inisiatif atau ide-ide kreatif agar proyek kita bisa lebih bagus atau ide-ide kita bisa lebih bagus. Sebagai contoh, ketika misalnya saya ingin menulis sebuah buku, agar buku tersebut bisa saya wujudkan,
maka saya biasanya mencari seorang partner, yaitu adalah editor sebuah penerbitan, agar editor tersebut mengingatkan saya, memberikan saya deadline, agar saya mau tidak mau menyelesaikan buku saya tersebut. Bayangkan jika saya hanya sendirian menuliskan buku, maka yang terjadi adalah saya mudah sekali merasa jenuh, saya mudah sekali merasa lelah, dan yang terjadi adalah saya tidak termotivasi. Pada akhirnya saya tidak menyelesaikan buku tersebut. Namun karena ada keterlibatan orang lain yang memaksa saya untuk menyelesaikan ide saya tersebut, saya pada akhirnya mau tidak mau melaksanakan ide yang sudah saya buat. Hal ini juga terjadi ketika misalkan saya ingin membuat sebuah blog di portal studentpreneur.com. Saya punya sebuah ide, saya punya sebuah gagasan. Gagasannya adalah saya ingin membuat sebuah blog yang bagus tentang bagaimana caranya anak muda itu bisa belajar bisnis dengan bagus dan gratis di sana. Maka saya buat waktu itu namanya apa ya yang menarik agar bisa menjadi sebuah tempat belajar para studentpreneur atau para mahasiswa yang ingin berbisnis agar dia bisa belajar. Pada waktu itu saya kemudian kepikiran, kita buat saja portal studentpreneur.com. Namun yang waktu itu saya lakukan adalah alih-alih saya mengerjakannya sendiri, saya mencari seorang partner yang bisa membantu saya untuk mewujudkannya. Pada waktu itu partner saya ada salah seorang internet marketer dan seorang studentpreneur yang oke juga, namanya Andika. Di sana kita membuat bersama bareng-bareng bagaimana caranya agar portal studentpreneur.com ini bisa lebih baik lagi. Yang tadinya tidak terupdate, jadi sekarang menjadi update-nya lebih sering dan lebih baik lagi. Yang pada intinya dengan keberadaan orang lain untuk mewujudkan ide kita itu meningkatkan probabilitas atau meningkatkan peluang di mana ide-ide kita itu bisa terwujud. So, sahabat semuanya, pastikan ketika Anda memiliki ide-ide, ketika kamu memiliki ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang, pastikan kamu mencatatnya di sebuah buku, jadikan itu buku ide, dan ketika kamu ingin mengeksekusinya, maka carilah partner yang saling melengkapi, yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan setiap ide-ide yang kamu miliki. Sekian, terima kasih sahabat semuanya sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan video ini membantu sahabat semuanya untuk mewujudkan ide-ide yang ada di kepala sahabat yang siap untuk diwujudkan. Saya Adi Rahmawan, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas mulia.